Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 2010411162 dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tafsir surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Dalam ayat 222 sampai 223 dalam surat Al-Baqarah ini, Allah menjelaskan tentang hal yang ditanyakan oleh kaum mukminin kepada Rasulullah. Sebagian kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah tentang apa sebenarnya haid itu, dan apakah seorang suami tetap mempergauli istrinya ketika sedang haid, atau malah harus menjauhi istrinya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Oleh sebab itu, hal tersebutlah yang melatar belakangi turunnya kedua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksud dari arti tersebut, Allah mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran. Karena dikatakan sebagai kotoran, maka hendaknya kita harus menjauhi hal tersebut. Maksud dari kata menjauhi bukan berarti menjauhi atau mengasingkan seseorang seperti isolasi mandiri, melainkan menjauhi tempatnya haid, yaitu kemaluan. Maksudnya yaitu berjima di kemaluannya, karena hal tersebut dikatakan haram. Batasan dengan kata menjauh dari tempat haid itu menunjukkan bahwa bercumbu dengan istri yang sedang haid, menyentuhnya tanpa berjima pada kemaluannya, itu hukumnya boleh. Jadi harus meninggalkan bagian yang dekat dengan kemaluan, yaitu antara pusar hingga lutut. Batas waktu untuk menjauhi istri yang sedang haid itu hingga mereka suci. Syarat kesuciannya yang pertama yaitu darah haid telah berhenti, yang kedua telah mandi besar. Setelah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya adalah pada kemaluan bagian depan, bukan dari lubang bagian belakang, karena bagian itu adalah tempat bersenggama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat ini adalah istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maksudnya tempat seorang laki-laki menaruh benih
dan kemudian menjadi seorang anak. Kemudian maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Jadi, ketika bercumbu dengan istri, boleh dilakukan dari depan maupun belakang, tetapi tidak boleh dilakukan pada lubang dubur. Kemudian, dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya, yaitu salah satunya mengenai tidak menggauli seorang wanita yang sedang haid dan tidak menggauli wanita dari lubang duburnya. Kedua ayat ini memberikan penegasan bahwa seorang laki-laki atau suami tidak boleh menggauli istrinya yang sedang haid, karena hal tersebut akan menyebabkan bahaya dan berbagai penyakit. Yang pertama, menimbulkan rasa sakit pada vagina atau bisa menyebabkan infeksi pada rahim yang menyebabkan rusaknya sel-sel telur. Yang kedua, darah haid yang masuk ke penis bisa menyebabkan infeksi dan bisa menimbulkan kencing nanah. Kadang juga bisa menimbulkan penyakit sipilis yang ditularkan oleh wanitanya. Yang ketiga yaitu perempuan dan laki-laki bisa mengalami kemandulan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.